sih. Kadang-kadang kan kita juga suka secara dadakan diminta ya. Sekarang ini insya Allah kita dapat tipsnya dari Pak Iman. Mangga Pak Iman, saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan apa yang menjadi tugas hari ini dari Pak Iman. Mangga Pak Iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mungkin ada Bapak Rida Jayabuana yang bersedia masuk bersama kami dalam materi sharing yang akan saya paparkan. Terima kasih juga untuk host Ibu Tuti. Terima kasih untuk moderator Ibu Sri. Balik ya Bu ya? Iya, betul. Betul ya. Moderator Ibu Sri, terima kasih banyak. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena terjadi kendala teknis ya Bu ya. Jadi laptop saya tahu-tahu tadi muter terus, tidak bisa mengklik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin yang sudah masuk room. Dan kita akan mulai untuk sharing materi tentang bagaimana caranya untuk menjadi MC atau Master of Ceremony, yang pada kesempatan kali ini saya akan mengkerucutkan ke acara tunangan, lamaran atau khitbah gitu ya. Jadi untuk yang pertama, kenapa sih untuk acara tunangan ini perlu MC gitu? Sebetulnya mungkin dari zaman sebelumnya, bukan zaman sebelumnya, dari era sebelumnya sudah ada MC ya Bu ya. Namun formatnya itu beda. Biasanya itu sesepuh desa atau sesepuh dari dalam keluarga, seperti itu. Tapi di era milenial ini ternyata perkembangan acara tunangan itu berubah. Seperti dari hal dekorasi ya Bu ya, dulu tunangan di rumah biasa sederhana, paling acara kecil biasa dibilangnya. Nah sekarang itu era milenial, tunangan itu memakai dekorasi seperti semi nikahan gitu ya Bu ya. Jadi diperlukan di sini Master of Ceremony yang untuk mengatur acara. Dan ini sangat booming sekali. Ini sedang in sekali gitu ya. Tapi gara-gara virus corona akhirnya acara kan tidak dibatasi ya, tidak boleh, dan berikut pun nikahan atau tunangan atau acara lain pun dibatasi gitu. Dan Ibu mungkin untuk di saya belum ada share screen-nya Bu. Ya sama di saya juga. Bu Sri udah share screen? Bentar. Tadi sih udah, tapi bentar kita. Jadi untuk acara tunangan ini bisa dibilang sedang booming, sedang hits gitu. Dari mulai karena anak-anak milenial gitu ya, jadi semakin kesini semakin banyak yang ditukar, seperti vendornya ada tadi menggunakan dekorasi, menggunakan fotografi, menggunakan catering dan make up gitu. Ini berbeda sekali dengan tunangan mungkin pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Udah ada nggak screen-nya? Ada ya? Ada. Ya. Oke. Baik. Selanjutnya apa yang harus disiapkan? Apa yang harus disiapkan dalam sharing kali ini? Yang pertama itu meeting ya Bu ya. Meeting bersama bisa dikatakan calon mempelai lah. Biasanya meeting ini bertujuan untuk bagaimana kita akan membuat sebuah susunan acara ya. Mohon maaf itu nanti kita ada penjelasannya. Kemudian menggunakan cue card ya. Cue card ini kartu ya, seperti ini yang saya bawa.
cue card. Kemudian ada berlatih dan persiapan sebaik mungkin. Kemudian perhatikan penampilan, dan yang terakhir membuat price list. Itu mungkin yang pertama harus disiapkan. Ada beberapa hal yang harus disiapkan, itu adalah untuk menuju bagaimana menjadi MC. Selanjutnya, nah ini ada susunan acara ya Bu ya. Pak, Ibu guru Bapak hebat, di sini bisa melihat ada susunan acara. Ada yang pertama tempat dan tanggal, kemudian nama CPW, CPP. CPW itu calon pengantin wanita, kita sebutnya ya Bu ya. Kemudian ada CPP, calon pengantin pria. Nah, kemudian ada di sampingnya nama orang tua, CPP dan CPW, calon pengantin pria, wanita dan pria. Ini bertujuan agar kita mengetahui nama, mengetahui lokasi tunangannya di mana. Biasanya tidak di rumah ya Bu ya. Zaman sekarang kadang-kadang tunangan itu di hotel, tunangannya di restoran yang outdoor gitu. Jadi alamat akan berbeda dengan lokasi tunangan, kemudian tanggal tentunya. Nah, kemudian setelah itu kita rembukan bersama calon mempelai. Biasanya ini hanya perempuannya saja atau laki-laki atau berdua. Tapi biasanya sih hanya perempuannya saja atau bisa berdua bersama laki-laki. Kemudian susunan acaranya bisa dilihat bersama, ada pembukaan, penyambutan dari keluarga wanita. Nah, untuk penyambutan dari keluarga wanita ini ini kan ada gimana Ibu? Kalau itu Pak Iman nggak usah share video, soalnya putus-putus. Oh iya Bu. Putus-putus ya Bu? Iya. Kalau putus-putus nanti di cut aja Bu, bilang aja ya Bu ya, biar saya nggak. Iya. Terus sekarang udah bagus Maka. Pak Iman. Pak Iman muter lagi, oke. Kita tunggu, Pak Iman sudah ada? Ya, ayo, mangga Pak Iman. Sepertinya gangguan jaringan, Bu. Iya, Pak Iman lebih baik nggak usah pakai share video deh, biar ini lebih suaranya aja yang lancar. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata Pak Iman ada sedikit gangguan lagi, kita tunggu sebentar. Baik Ibu, dilanjutkan. Bagaimana? Ya, bisa? okay. Ya. Untuk screen-nya boleh Bu? Next, oke. Okay. Bentar Ibu, di saya screen-nya nggak masuk. Nggak keluar. Ini lagi cue card. Oh, maaf Bu, masih sebelumnya. Masih sebelumnya? Ya, tentang susunan acara. Oke. Iya Bu. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal ya Bu ya, Pak, untuk acara ini. Kita dalam acara ini bisa sesuai dengan keinginan. Maaf Pak Iman, suaranya putus-putus. Ini ya, cek. Ya, bagaimana okay. Bu? Tadi putus-putus, diulang lagi yang dari yang tadi. Baik, selanjutnya ada prank ya Bu ya. Ini poin ke-4.
Ada prank ini opsional. Biasanya anak-anak mudanya pengen ada kejutan. Biasanya pas nanti dipanggil, baiklah kita sambut calon mempelai wanita. Kita akan panggilkan kepada saudara Elsye, kami persilakan. Nah, ternyata datangnya tuh ditutup pakai kain ya Bu ya. Pas dibuka nanti di depan hitungan 1, 2, 3 orangnya bukan itu gitu. Nah itu prank. Biasanya kita ngerjain dulu mempelai pria bersama keluarganya gitu. Di situ nanti suasana akan lebih menjadi cair. Kemudian ada penerimaan dan penyerahan hantaran, kemudian doa penutup dan foto-foto, kemudian makan-makan. Nah itu yang ditunggu, makan-makan ya Bu. Kemudian penutup, dan ini ada juga opsional rencana pernikahan bila ada disebutkan, ada cerita perkenalan juga disebutkan gitu. Selanjutnya Ibu, next. Nah, tadi membuat cue card ya. Ini untuk bawaan ya Bu ya. Jadi ketika kita notes catatan-catatan kita itu kan kita satu pegang tangan kanan, biasanya saya tangan kanan pegang mic atau tangan kiri pegang mic, lalu tangan yang sebelahnya itu memegang catatan. Nah, di balik catatan itu kita desain, kita membuat desain, ada yang namanya the engagement of, di contoh ya Else dan Adi, nama calon mempelai pria dan wanitanya, kemudian tanggal, tahun, bulan. Kemudian di sini untuk membranding diri sendiri, Master of Ceremony itu by saya ya Bu. Master of Ceremony-nya by Iman. Ukurannya tidak usah besar-besar, bisa satu F4 dibagi 3 gitu. Next Bu. Selanjutnya berlatih. Ini agar kita mantap ketika berada di depan, karena kita menjadi pusat perhatian, menjadi ujung tombak acara. Jadi perlu atau diperlukan untuk berlatih itu. Biasanya yang saya lakukan ini berlatih di cermin ya Bu ya. Berlatih di cermin, kemudian berlatih cara memegang mikrofon, karena ketika kita tengok kanan kiri, jangan sampai suara itu, kalau dalam bahasa Sunda, lasles gitu ya Bu ya, hilang-hilang gitu. Jadi posisi mic juga harus betul, harus bisa sesuai dengan gerakan kita. Kemudian posisi saat berdiri ini bahu kita bersama dua kaki itu lurus ya, sejajar, dan dicari enaknya saja begitu. Jadi jangan sampai gerak atau postur kita pun menggambarkan kekakuan gitu. Itu yang akan menimbulkan nanti orang tidak enak melihat gitu. Kemudian intonasi dan pemenggalan kalimat. Kita sudah mempunyai catatan susunan acara di cue card tadi, intonasinya dan pemenggalan kalimatnya diatur gitu. Seperti kalau misalkan acara event besar kan Bu ya, event besar itu kayak acara musik, itu biasanya nada MC-nya tuh dari D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggi kan gitu kan. Tapi kalau acara seperti ini kan resmi, tidak mungkin kita berteriak-teriak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat kedua mempelai, misalkan seperti itu ya Bu ya. Jadi nadanya diatur antara nada tinggi, intonasinya gitu. Kemudian kontak mata Bu. Nah, kontak mata ini yang ketika kita memanggil, misalkan contohnya, baik, cara selanjutnya penutupan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Iman misalkan. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Iman. Nah, kita sambil melihat orangnya Bu gitu. Jadi Bapak, Ibu, ketika kontak mata ini, ketika kita memanggil, kita sambil menundukkan kepala, sambil senyum, sambil melihat orangnya, agar yang lain pun, oh Pak Ustadznya yang ini, gitu. Dan kemudian sebelum kita, kalau dalam sepak bola kick off ya Bu ya, sebelum kita start, kita harus melakukan pemanasan, stretching. Biasanya yang saya lakukan stretching ini adalah
sedikit lari-lari sedikit ya Bu ya, biar tidak grogi. Kemudian bibir kita itu dirilekskan Bu. Nah seperti itu, atau a i u e o a i u e o a i u e o. Nah seperti itu. Itu mungkin untuk berlatih dan memantapkan ketika kita saat tampil. Kemudian Ibu selanjutnya. Selanjutnya Ibu. Ini udah belum keluar penampilan. Oh iya. Jadi penampilan ini kita tentunya ya Bu ya harus rapi, Ibu Bapak, guru hebat harus rapi, dan sebelumnya kita callingan dulu sama yang punya hajat, kira-kira kostum dekorasinya warna apa nih? Agar tidak tubrukan dengan batik yang akan dipakai atau jas yang akan dipakai oleh kita gitu. Kemudian ada wangi ya Bu tentunya. Ini masalah penampilan agar enak dipandang, sedap di ini, harum gitu ya Bu ya. Dan yang terakhir sebar senyuman. Nah ini yang sangat-sangat first impression. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, senyum, ramah gitu, orang akan enak gitu. Ya kita meskipun banyak masalah ya belaga senyum aja gitu ya Bu, Pak. Kemudian selanjutnya Ibu. Nah, ini ada price list ya Bu ya di sini. Price list ini ada yang secara mandiri, misalkan kita membuat harga tunangan, harga nikahan. Nah, nikahan pun ada dua, ada akadnya saja atau akad sama resepsinya saja atau resepsinya saja. Nah, kemudian ada join vendor. Biasanya saya join ke yang tukang rias, tukang foto, tukang dekor. Ini saya promoin dong. Nanti biasa dapat persenan, harga pun beda seperti itu. Dan kemudian ada paket. Nah, saya menjual paket. Misalkan saya MC dapat fotografi, saya MC nanti ada paket harganya berapa gitu, bisa diatur. Nah, itu price list adalah cara bagaimana kita untuk menghargai potensi diri sendiri menurut saya. Jadi bagaimana orang bisa menilai kita, bisa membayar kita, menghargai kita, tapi kitanya belum bisa menghargai bagaimana layaknya kita dibayar berapa. Jadi price list ini sangat harus kita punya agar kita bisa menghargai potensi di dalam diri kita sendiri dan jasa di dalam diri kita sendiri. Mungkin itu ya Bu ya. Cukup. Nah ini materi praktek ya Bu ya. Ibu Bapak, mungkin saya akan sedikit praktek ya Bu ya. Sedikit saja gitu dari acara pembukaan. Baik, biasanya calon pengantin pria, bisa disebut calon pengantin prianya datang gitu. Dan baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada keluarga besar dari Ibu Sri beserta Bapak Hendar selaku orang tua dari Ananda Adi Purnama. Dan kepada yang terhormat, selamat datang juga kepada seluruh keluarga besar, dan terlihat di sini mungkin ada nenek, ada kakek, beserta uak dan sepupu, dan tak lupa sahabat-sahabat, rekan-rekan tercinta dari calon pengantin pria, ada Kang Adi Purnama. Itu misalkan seperti ya Bu ya, saya belum memberikan namanya. Baik, setelah duduk, kita pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada
Bapak Haji M. Ridwan Setiawan beserta Ibu Sri selaku orang tua dari Kang Adi Purnama. Yang terhormat Bapak Agus Sugiyardi beserta Ibu Tuti selaku orang tua dari Teh Elsie Purnamawati. Dan yang terhormat dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kemudian di situ kita mukadimah biasa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara silaturahmi, tapi bukan silaturahmi seperti biasanya. Nah, di situ kita akan sisipkan kata-kata yang karena tunangan ini pasti sakral, dalam artian sakral dan kaku ya Bu ya, kita harus mencairkannya, kita harus bisa membuat suasana itu cair gitu. Sebelum beranjak, izinkan saya Iman Nugraha sebagai MC pada kesempatan kali ini yang akan yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Dan saya izin bertanya dulu kepada Kang Adi, bagaimana Kang Adi perjalanan dari rumah menuju ke sini? Apakah deg-degan gitu? Itu perkataan itu nanti wah deg-degan, ternyata itu udah mulai cair tuh di situ kan. Jadi tidak setegang yang dibayangkan gitu. Jadi ini juga saya sering menekankan kepada calon mempelai agar bisa enjoy dalam acara itu. Dan kemudian selanjutnya sudah mungkin ya Bu ya, karena sudah ada susunan acara, kita tinggal panggil-panggilnya saja. Dan ketika misalkan penyampaian maksud dari pihak pria yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Thohir, kepadanya kami persilahkan. Nah, nanti setelah Pak Haji Thohir membacakan maksud, setelah Pak Haji Thohir Assalamualaikum salam. Ya, terima kasih kepada Bapak Thohir yang telah menyampaikan maksud dari pihak laki-laki. Nah, Ibu Bapak, sekarang sudah jelas tujuan Kang Adi Purnama ini kesini mau ngapain ya Bu ya? Ternyata mau menghitbah Teh Else. Nah, bagaimana jawabannya? Baik, untuk jawabannya yang akan disampaikan oleh orang tua, ayah kandung sendiri dari Teh Else, kita panggilkan yang terhormat kepada Bapak Agus Sugiyardi. Kami persilahkan. Selanjutnya cara beres. Baik, mungkin itu sedikit praktek ya Bu ya. Ya, oke. Masih ada Pak Iman? Sudah cukup Ibu. Baiklah. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Nah, bentar saya baru kembali ke room. Ya itu tadi ya pemaparan dari Pak Iman mengenai bagaimana menjadi MC saat acara tunangan. Kita lihat Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangan langsung bicara, mic-nya bisa dibuka sendiri atau tulis di chat juga mangga. Pak Rida, mungkin Pak Ibu Siti Aminah ada yang mau ditanyakan? Belum? Kalau gitu ini dulu, saya dulu Pak Iman, kadang-kadang kita kan suka kalau misalnya mau ngomong di depan umum tuh suka, kalau saya sih masih suka grogi gitu, suka tangan jadi dingin gitu, suka nggak tahu apa yang mau diomongkan. Itu bagaimana tuh cara mengatasinya tuh? Baik, pertanyaan luar biasa Bu. Sama Ibu, saya juga meskipun dibilang sering ya Bu, tapi tetap karena audiensnya berbeda, kadang-kadang ada, misalkan ada Pak Kepala Dinas, ada Wakil Bupati tamunya gitu, jadi itu lebih secara Wakil Bupati suka memakai protokoler ya Bu ya, MC-nya itu, jadi takut salah. Yeah. Tapi
untuk mensiasati itu ada namanya well prepare, persiapan yang sangat harus baik. Tadi berlatih tadi bersama persiapan kita cek apa saja yang sudah, apa saja yang belum, dan ketika kita belum merasa pede harus terus latihan gitu. Mungkin jawaban saya untuk mengatasi grogi itu well prepare ya Bu ya, persiapan yang baik. Ya, oke, berarti memang kalau misalnya sudah disiapkan kita insya Allah ya 50% mudah ini. Mangga ada pertanyaan lain? Kita lihat di chat belum ada ya. Farida mungkin ada yang mau ditanyakan atau Bu Siti Aminah. Ini Pak Iman, kalau boleh price listnya berapa tuh? Atau rahasia? Boleh Ibu. Boleh. Untuk Bu Sri mah gratis. Oh iya, betul itu ada harus. Soalnya ini namaku juga sudah dipakai tuh dari kemarin foto, sekarang nama. Suaminya beda lagi ya Bu. Berapa tuh kalau ada yang nanya-nanya gitu kan saya bisa ngasih. Oh iya Pak Iman aja gitu lah. Untuk, aduh saya malu. Untuk tunangan. Untuk tunangan ya Bu ya, untuk tunangan karena tunangan itu sebentar itu saya tarifnya itu 350 Bu. Oke. 350 gitu. Untuk nikahan ya Bu ya. Untuk ya gak apa-apa pernikahan juga ya Bu ya. Iya, kan saya insya Allah sebentar lagi anak saya menikah. Alhamdulillah. Untuk pernikahan ya Bu ya, untuk pernikahan itu ada dua. Kalau misalkan full resepsi ya Bu ya, biasanya saya 800 sampai 1 juta. Full resepsi kalau misalkan pas akadnya saja memandunya itu biasanya 400 sampai 500. Itu di daerah Kuningan ya Bu ya. Itu. Tapi kalau misalkan saya ngasih ke vendor, misalkan ada tukang rias, itu harganya saya potong buat manajemen dia gitu Bu. Jadi misalkan dapat 500, ke sayanya nggak apa-apa 400, 100-nya buat tukang rias, misalkan seperti itu Bu. Oh iya, saling ini biar job kita lancar sih sebenarnya, biar kita dikasih job terus, dan alhamdulillah ternyata pas gitu MC ini masuk ngasih job ke saya gitu, jadi MC-nya sih iya wae gitu. Iya. Triknya seperti itu mungkin Bu. Mantap Bu. Mantap Pak Iman. Bu, ini saya izin bertanya Bu. Mangga Pak Bu Farida, mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Iman hebat nih, luar biasa nih. Ternyata selain mengajar di kelas juga ini sudah terbiasa di MC ya, menjadi MC. Amin. Ini Pak Iman yang ingin saya tanyakan ya terkait dengan MC itu ya. Kan biasanya itu kan tiap acara itu pasti beda-beda ya. Kalau ini Pak Iman mungkin kan lebih ke acara yang di nikahan gitu ya. Atau tadi ini kan secara umum juga dibahas sih sebenarnya ya. Maksud saya gini Pak. Kan biasanya kalau acara-acara tertentu itu kan protokoler itu meminta misalnya. Maaf, Pak, suaranya ke saya nggak ada Pak. Nggak ada? Iya Pak, ya? nggak apa-apa diterus aja Pak Rida. Halo? Nanti. Oh iya, kalau Ibu bisa mendengar suara saya Bu? Iya jelas Pak. Oh iya, baik, untuk acara yang resmi itu biasanya kan ada protokoler ya. Protokoler tersebut ini yang umum itu kan termasuk nama, jabatan, gelar, itu ya jangan sampai salah gitu ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan Pak, barangkali ya ini kadang-kadang kan kita suka ketika berbicara atau apa gitu kan, sekali mungkin ya secara resmi kita baca gitu ya, tips untuk mengingatnya ya agar lebih mudah itu gimana, atau tetap saja kita karena jabatan atau gelar itu kan biasanya embel-embelnya itu beda-beda ya, misalnya Haji Iman Nugraha.
SIP, MM, misalnya PSD gitu kan, itu kan seperti itu kan biasanya kalau protokoler itu harus ya, gitu, harus dibacakan seperti itu gitu. Nah itu tipsnya gimana Pak? Apakah tetap kita membuat catatan atau kita mengingat saja gitu? Oke Pak Iman bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rida. Pak Iman bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Pak Rida? Iya, terima kasih. Saya bisa menangkap Bu tadi yang pertanyaan tentang gelar. Iya. Ya, oke. Untuk terima kasih sebelumnya Bapak Rida. Terima kasih telah memberikan pertanyaan dan hadir di sini. Untuk saya pribadi, saya menulis catatan Bu, Pak. Jadi di note yang cue card tadi ada catatan untuk penyebutan nama. Dan biasanya untuk dalam keluarga laki-laki atau perempuan, saya bertanya dulu gelarnya mau disebutin apa enggak gitu. Karena ada yang jangan disebutin, ada yang pengen disebutin gitu, beda-beda. Kalau itu sesuai dengan keluarga, kalau minta disebutkan minta, kalau enggak. Tapi untuk tamu undangan misalkan biasanya ada gelar, saya itu wajib disebutkan gelarnya gitu. Meskipun itu misalkan Bapak Engkus, dia sebagai lurah kalau di desa itu kepala dusun ya Bu, lurah tuh. Iya, kepala lingkungan ya. Ya gitu. Nanti disebutkan gitu Pak Lurahnya gitu. Karena kita menghormati, jadi kita harus sebutkan. Dan itu kita briefing dengan yang punya hajat itu, kita briefing ini ada siapa aja nih yang akan sambutan, akan tamu undangannya gitu. Dan untuk mensiasatinya, karena saya juga pelupa, Pak orangnya pelupa gitu, jadi saya harus nulis catatannya gitu. Saya di dalam di cue card itu kita sedia juga pulpen, biar kalau ada revisi apa-apa kita tinggal coret. Dan cue card itu dilaminating, sebetulnya cue cardnya dilaminating ya Bu ya, tapi di balik laminating itu kita sediakan susunan acara dan kertas kosong. Seperti itu Bapak. Iya, mangga Pak Rida, udah ini puas atau ada pertanyaan lain? Ya, Pak. Terima kasih ya. Untuk yang pertanyaan pertama tadi sudah terjawab. Terima kasih. Saya boleh nanya lagi? Boleh. Kedua, pokoknya mas seluas-luasnya. Baik. Nah, ini kan tadi kan ada perbedaannya. Kalau saya sebenarnya bukan ke tarifnya ya, perbedaan ketika akad ya, MC akad kemudian dengan MC mungkin resepsi ya. Iya. Tuh. Tapi di resepsi juga, apakah ini juga sudah termasuk dengan atau terpisah dengan MC ini konteksnya gini ya, resepsi dalam artian mungkin upacara adat tambah dengan sebagai MC ketika ada hiburan atau bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Jadi untuk di pernikahan kita ada dua ya Bu, di rumah sama di gedung. Nah, kalau misalkan kita juga ada acara upacara adat, ada juga yang memakai dangdut gitu. Kalau di rumah biasanya misalkan pakai upacara adat, jadi pas si calon pengantin prianya turun dari mobil, kita tahan dulu kan. Nah, kita ucapkan selamat datang dan selanjutnya akan diserahkan kepada tim dari, misalkan ada namanya nama tim apa ya, karawitannya apa gitu ya Bu ya. Misalkan Iman Group misalkan. Dan selanjutnya akan diserahkan untuk upacara adat kepada Iman Group. Tepuk tangan yang meriah. Nah, nanti langsung itu tuh penjemputan yang mau dikalungin sama melati. Nah, nanti setelah masuk duduk, si pengantin duduk, nah sama si juru kawih dibalikin lagi ke saya gitu. Nah, saya akad di situ. Saya nge-MC akad maksudnya. Saya mulai nge-MC akad di situ. Nah, dan ketika acara dangdut biasanya saya selang-seling Bu. Selang-seling, jadi dangdut 2 lagu. Kalau di rumah sih sebetulnya jarang ya Bu ya resepsinya pakai MC, karena di dangdut pun sudah ada MC-nya gitu. Iya. Ya, itu untuk di rumah. Dan untuk di gedung
sama seperti tadi konsepnya ada tarian juga dari misalkan dari Paka Sunda. Nah, udah masuk, duduk. Nah, saya nge-MC. Nah, kemudian setelah resepsi, setelah akad nanti kan kita berfoto dulu di panggung, kemudian pengantinnya akan ganti baju. Nah, kalau di gedung kan biasanya seperti itu. Jadi pengantinnya ganti baju dulu dan tamu undangan akan ada sarapan dulu seperti itu biasanya, bukan makan resepsi kalau di gedung. Nah, setelah itu nanti si pengantin sudah ganti baju, nah akan masuk. Nah, kita pandu lagi untuk acara resepsi. Kita pembukaan juga di situ. Dan biasanya kirab menggunakan saksofon gitu, alat musik tiup ya Bu ya, Pak. Di depannya alat musik tiup, di red carpet pengantin jalan, diiringi dengan teman-temannya dan keluarga dan teman-temannya gitu, dan masuk ke atas pelaminan. Nah, di situ nanti kita sambutan kembali, kemudian untuk membukanya ada sambutan biasanya dari keluarga, resepsi ini dengan resmi dibuka. Nah, biasanya ada yang bawa itu tuh door gitu, gedung-gedung hotel misalkan Ibu ya, jadi ramai gitu. Nah, kita mulai resepsi dari itu sampai akhir, dan biasanya tukeran juga sama home bandnya sama yang ngebandnya gitu. Misalkan 2 lagu beres, saya masuk kembali. Itu saya nanti minta list untuk data-data keluarga yang akan datang. Misalkan keluarga dari Cijoho, silakan untuk bersiap-siap. Sebentar lagi kita akan berfoto bersama. Nah, jadi nanti ada WO-nya juga untuk ngarahin. Habis ini fotonya siapa, atau ada tamu undangan kepada yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kuningan misalkan. Sudah datang di sini, sebutin. Itu nanti diarahin untuk berfoto bersama. Jadi fotonya biar nggak berdesak-desakan. Nah, mungkin tugas MC pada saat resepsi pun salah satunya itu untuk berfoto ya, untuk mengatur waktu nanti pas jam istirahat seperti itu. Itu paling Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Rida. Bagaimana, puas? Cukup Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih Pak Rida. Bu Tuti mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Pak Iman, boleh ya izin bertanya untuk hostnya? Boleh Bu. Ya. Oke Pak Iman, mungkin salah satu keterampilan yang harus dikuasai sama MC itu adalah bagaimana kita mengatur intonasi ya Pak ya. Dan tidak semua orang betul, ketika latihan mengatur intonasi itu berhasil Pak. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil untuk mengatur intonasi ketika menjadi MC? Adakah les tertentu atau emang kita latihan sendiri? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Untuk saya pribadi ya Bu ya, biasanya ada formatnya gitu. Jadi kita menulis tapi tanpa ada teks i gitu Bu biasanya ya. Kemudian ditulisin gitu. Nah, nanti untuk pemenggalannya kita ada slash atau garis miring seperti itu. Kita ditulisin dulu. Jadi kita membuat teks nih MC untuk pemenggalannya seperti itu, dan untuk latihannya kalau awal saya sih melihat juga ya Bu ya, karena sekarang sudah banyak juga di YouTube gitu. Jadi melihat bagaimana untuk MC formal, MC yang tidak formal gitu, seperti itu. Jadi ini latihannya saya melihat dari berbagai sumber, dan kebetulan saya suka public speaking sih Bu, jadi nyambung gitu ya. Jadi untuk latihannya bagaimana cara untuk berlatih intonasi, kita menulis, membuat sebuah teks, kemudian dipenggal, kemudian dikasih tanda panah Bu, kadang-kadang gitu ya, atas, turun, naik gitu. Luar biasa Pak. Seperti itu Ibu. Oke, makasih Pak Iman. Baik Ibu, makasih.
Ya, oke. Pak Iman, ini tadi sudah disampaikan ya MC. Itu apa perbedaan MC formal dan tidak formal? Berarti lagi acara formal sama acara yang tidak formal. Iya, iya seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan kalau formal itu terpaku juga kepada teks ya Bu ya. Kita ada susunan acara. Tapi kalau tidak formal gitu, misalnya acara ulang tahun klub Vespa. Wah, itu kan acaranya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Kita tidak mungkin ada teks paten gitu. Paling mengikuti rundown aja. Jadi kita kalau acara non formal itu, yang tidak formal itu harus bisa mencari ini ya, mencari apa? Mencari sesuatu yang akan kita utarakan gitu. Jadi apapun dibahas gitu. Itu pengalaman saya untuk MC yang tidak formal, MC event gitu, acara ulang tahun Vespa Indonesia, PAC, ke-26 tahun, itu dari jam bukaan jam 8 pagi sampai penutupan jam 11 malam, Bu. Ngoceh terus. Sendiri apa? Nah, itu berdua. Kalau sendiri saya nggak sanggup, jadi mintanya berdua. Nanti untuk berdua pun ada lagi pembagiannya gitu. Pembagian MC itu agar TikToknya jelas ya, Bu ya, agar TikToknya tuh saya ngomong apa dia ngomong. Kadang-kadang saya pas pembukaan misalkan kita berdua nih sama orang, sama biasanya partnernya perempuan, saya pengennya perempuan gitu. Biar nggak bosan ya Bu ya, masa saya aja yang buluk gitu kan, harus ada yang cantik gitu. Jadi nanti pas, oke, selamat datang di acara 27 Anniversary VAC Vespa Anti Club Indonesia, tepuk tangan yang mulia. Nah nanti itu oke, kita perkenalan dulu ya, karena ada istilah tak kenal maka tak. Nah, nanti perempuannya ngejawab, tak kenal maka tak sayang. Nanti saya juga jawab, iya sama, aku juga sayang. Jadi itu diatur aja, komedi-komedinya dimasukin, jadi ada biar orang-orang wah iya seru gitu. Ya, oke. Terus untuk MC formal itu mungkin ada batasan-batasan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Dalam hal apa nih Bu? Ya, maksudnya apa yang boleh disampaikan. Terus maksudnya lagi MC itu tidak boleh melakukan ini gitu, saat formal gitu. Oh iya, biasanya kalau yang MC paling harus dalam keadaan ceria ya Bu ya, meskipun banyak masalah di belakangnya gitu. Itu saja Bu. Terus kalau misalkan ada, ya kita menjadi seorang ujung tombak, menjadi seorang pelayan gitu, dalam artian kita harus sumringah terus, harus meskipun kita benar kayak gini apa, saya pernah kejadian, saya sudah meminta data yang mau doa tuh siapa gitu. Terus ibu-ibunya bilang ada bapak ini gitu. Ibu bapaknya sudah dikonfirmasi, udah tenang itu mah urusan saya gitu. Oh mangga. Ternyata pas saya panggil si bapaknya nggak mau. Tuh kuat tuh, baca sendiri. Saya bukan ustadz katanya gitu. Aduh saya gimana? Jadi akhirnya ada apa? Ada yang lain gitu, ada yang bilang pak ini aja mau ternyata gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang kita kan sebenarnya jadinya sebel ya Bu ya, jadi marah gitu ke ibu-ibu, katanya udah mau gitu, tapi sekarang enggak gitu. Ya kita terima aja, kita yang salah aja lah udah gitu. Ya, so baik. Kalau misalnya ya tadi nyambung sama yang Pak Rida sih sebenarnya, itu yang lagi formal gitu ya, kita misalnya gelar palurah aja ya, itu dari awal kalau misalnya kita menyebutkan palurah ini namanya lengkap gitu ya sama gelarnya. Kemudian setelah sambutan, apakah setiap kita menyebut palurah itu harus secara lengkap atau bisa Bapak namanya aja, misalnya Pak Angkus aja, atau harus terus secara lengkap gitu? Biasanya saya secara lengkap Bu, untuk saya pribadi secara lengkap. Itu takutnya tersinggung gitu, terus ada yang lain juga ini gitu ya Bu, apa namanya, kok namanya nggak di ini gitu, takutnya seperti itu, jadi saya sebutin aja udah.
Pak Iman mulai MC secara profesional kapan? Berarti setelah 2016 ya Bu ya, 2016. Maksudnya MC ini ya Bu ya, secara sudah berpenghasilan gitu ya Bu ya? Iya. Ya, 2000. Jadi sampai semenjak kuliah juga akhir kuliah tuh 2016-an masih kuliah juga saya udah mulai senang gitu Bu, udah mulai senang. Terus kalau misalnya ada satu acara hening gitu, maksudnya nggak cair-cair, itu gimana tuh? Harus menggali lagi sih Bu. Jadi ada beberapa senjata gitu. Ketika ini nggak ini, saya biasanya ada pantun gitu. Orang-orang biasanya sama pantun tuh, apalagi pantun-pantunnya yang lucu ya Bu ya, kita masukin ketawa, senyum gitu. Biasanya seperti itu. Atau kita kerjain si laki-lakinya gitu. Misalkan, wah Tianya kenapa ini kok keringetan, kok deg-degan gitu. Nah itu kan hal seperti itu kayaknya akan membuat juga cair sebetulnya seperti itu. Oke Bu Sri, Harus banyak waktunya udah ide, itu harus ya, banyak. udah jam 9 lewat. Oke. Satu lagi pertanyaan. Boleh. Ada peristiwa yang sangat memalukan. Peristiwa yang sangat memalukan apa ya? Jatuh di panggung. Paling Apa sepatunya tiba-tiba copot gitu? oh ini Bu, acara event itu acaranya siang-siang Bu ya. Tapi saya bilangnya selamat malam. Oh, lupa waktu. Iya. Terus salah ngomong ke Pak Baletot lah Bu ya gitu. Terus 3 truk itu sih alhamdulillah nggak ada, jangan sampai ada lagi. Oh, enggak gitu ya, jatuh gitu. Terus itu tiba-tiba sepatu copot solnya gitu, enggak? Alhamdulillah enggak. Sleting belum pernah buka. Oh, itu jendela belum ditutup. Saya selalu cek terus Bu gitu, apa kancing atau apa gitu. Takut ada. Ya, oke, terima kasih. Ini sudah kita bertiga lagi, alhamdulillah. Terima kasih Pak Iman yang udah sharing bagus sekali. Soalnya saya juga kadang-kadang suka dadakan disuruh ini itu. Terus ini sangat bermanfaat. Terus ditunggu nih, kita bisa privat ya Bu Tuti ya? Iya MC betul ya? betul. Amin. Ya, Amin. boleh. Kita secara privatnya biar wah mantap gitu, kita MC dimanapun bisa. Terima kasih materi hari ini. Kesimpulannya atau pesan-pesan yang mau disampaikan, mangga. Pesan-pesan yang akan saya sampaikan untuk MC ini, pertama harus percaya diri ya Bu ya. Percaya diri dan persiapan yang baik. Jadi jangan karena ada orang teman saya misalkan MC-nya sering udah lama ini kita minder gitu. Itu hal yang akan merusak mindset kita juga gitu. Jadi percaya diri dan persiapan yang baik saja gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti sudah selesai sesi yang pertama mengenai MC tunangan ya, bagaimana menjadi MC tunangan. Terima kasih kepada Pak Iman yang sudah luar biasa sharing ilmunya kepada kita pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Berarti Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Tuti sebagai host. Mangga Bu Tuti. Oke, terima kasih Bu Sri. Luar biasa banget ya dari Pak Iman. Pengalamannya juga cukup menarik dan bisa menjadikan kita sebagai orang yang mudah-mudahan saja mampu untuk mengikuti jejak Pak Iman ya, menjadi seorang MC ya minimal di sekolah dulu ya Pak Iman ya, MC upacara bendera. Iya betul. Oke Bapak Ibu, sesi 1 alhamdulillah kita udah selesai. Nanti insya Allah ada sesi 2 dilanjutkan jam 10:30. Sekarang kita break dulu, saya tutup dulu sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.